Phoenix Dades Radio Station, selamat sore. Sekarang giliran Dodi Sandra yang akan nemenin kamu. Kan tadi sempat dikasih tahu kalau hari ini spesial adalah Doi bakal kedatangan tamu yang kemarin sebenarnya sih produknya sudah sempat dibikin konten sama penyiar Phoenix Radio Bali. Yang suka ngemil, ngopi atau juga ngeteh pakai pia. Aku tahu rahasianya. Kamu lapar kan jam segini? Ini justru memang momen yang pas. Doi akan cerita-cerita ngomongin tentang pia bintang. Pia bintang Baturiti udah tahu, atau juga pia bintang yang beberapa cabangnya atau tokonya yang ada di Denpasar juga kamu sudah tahu. Kita hari ini akan mengupas tuntas dari cerita awal berdirinya, mungkin ukuran dapurnya berapa akan kita cari tahu, tapi nggak selebay itu ya. Karena sudah ada dua orang cantik yang akan diajak ngobrol. Ini adalah Kak Tini, nama lengkapnya Ketut Swastini, Accounting Manager Pia Bintang Baturiti. Apa kabar Kak Tini? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Saya selalu suka dengan perempuan yang begitu ngobrol langsung senyum, langsung powerful. Ada juga Anita Verina, HRD Manager Pia Bintang Baturiti. Apa kabar Anita? Kabar baik, thank you. Sehat ya. Tini sama Anita hari ini mungkin aku akan menjadi orang yang paling kepo dalam hidup kalian. Boleh gak sih? Karena kemarin gue kan cuma makan produknya nih. Salah satunya ubi ungu. Mungkin aku spill langsung. Itu begitu pertama kali aku dibawain dari Baturiti, aku langsung jatuh cinta. Dan secara tekstur, walaupun aku bukan chef atau orang reviewer makanan atau camilan, gue suka ya. Itu yang pertama. Tapi mungkin orang-orang atau teman-teman harus flashback sedikit. Anak-anak kelahiran 2002, 2003 atau 2023 ya maksudnya. Mungkin ada beberapa yang kurang tahu, tapi tahu produknya. Kisah di balik awal pembuatan dari Pia Bintang ini sendiri. Awal ini kan udah terkenal dari tahun 60-an ya. Coba kita flashback ke tahun 1960. 1960 ya? Iya. Kita flashback ya. Boleh dong. Bagaimana boleh. Awal pertama kalinya berdiri atau diciptakan? Silakan Eta. Oke, nah jadi dari tahun 1960 Pia Bintang Baturiti ini sebenarnya ya seperti namanya ya, Pia Bintang Baturiti asalnya dari desa Baturiti. Nah jadi di desa Baturiti itu awalnya masih benar-benar sederhana banget. Ide awalnya karena memang biasa buat kue aja untuk makan, terus kemudian dijual dalam kuantitas kecil ke pasar-pasar. Jadi dulu benar-benar masih tradisional banget dari zaman kakek lah ya bisa dibilang ya. Nah dari zaman kakek itu kemudian buatnya mungkin cuman satu loyang, terus kemudian dibawa ke pasar pakai bener-bener masih tradisional. Tradisional dibungkus pakai kertas kayak gitu. Sampai akhirnya kemudian mikir gimana ya supaya ada ada brandnya nih. Kemudian pakailah cap bintang di atas kue pianya itu zaman dulu seperti itu. Awal-awal ya. Karena filosofinya sih kita bilang kenapa sih bintang? Karena ibaratnya bintang itu adalah suatu reward bagi orang yang sudah melakukan yang terbaik di hidupnya dia. Yang sudah berusaha dan sudah melakukan yang terbaik, mereka layak mendapatkan bintang. Dan selain itu bintang juga bersinar ke segala arah. Ibaratnya kan ada arah-arahnya tuh. Jadi gimana supaya Pia Bintang ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi bukan cuman orang-orang yang tamu aja atau turis-turis aja, walaupun domestik atau internasional, bukan cuman mereka aja yang bisa mencoba Pia Bintang ini, tapi orang-orang juga dari kelas-kelas menengah ke bawah atau siapapun yang mau mencoba untuk makan kue pia tradisional khas Bali, itu dia bisa cobain Pia Bintang. Jadi awalnya filosofi awalnya seperti itu. Oke. Wow. Banyak banget sahabat bintang kecil yang suka banget sama Pia Bintang coklat. Oh ya? Iya. Jadi mereka-mereka yang duduk-duduk di bangku SD itu kadang-kadang suka mampir ke pabrik karena keciumkan baunya dari luar kan. Wah, bisa dibayangin dia bisa mau minta Pia Bintang coklat katanya gitu. Jadi kita suka, waduh luar biasa banget ya, pasar kita ternyata dijangkau di semua lini. Oke, all segmen masuk semua. Betul. Makanya aku bilang kayak anak-anak sampai yang seusia mungkin agak tua pun, mungkin bapak aku, kakek aku pun masih bisa menikmati Pia Bintang. Nanti aku akan beliin karena kebetulan Singaraja kan lewat Baturiti ya. Jadi aku bisa mampir di situ. Nah, mungkin juga karena cuaca di Baturiti agak dingin, mungkin orang di situ pengen ada kudapannya ya Pia Bintang ini kan awal-awal berdirinya. Nah, kalau hari ini juga kamu pengen menikmati Pia Bintang, kita akan buka pertanyaan di WhatsApp 0812-383-9100. Ingat ya, di WhatsApp 0812-383-9100. Kamu boleh tanya yang berkaitan dengan Pia Bintang ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan aneh. Misal Kartini sama Anita masih single gak? No, kita ngomongin produknya. Misalkan, enaknya aku minumnya sambil kopi atau teh ya, menikmati Pia Bintang. Atau misalnya perlu ada gulanya lagi atau apa, tambahan apa, topping apa, bolehlah tanya-tanya ya. Karena nanti 2 orang yang beruntung
kita akan kasih berarti masing-masing 1 box. 2 box. Masing-masing 2 box akan kita kasih Pia Bintang. Oke, nah Anita sama Tini tadi kita ngomongin tentang sejarahnya. Berarti begitulah awal dari terbentuknya Pia Bintang sendiri, dari keluarga bawa ke pasar sampai kalau ngomongin sekarang sih ekspansinya sudah sangat-sangat tinggi dan bisa masuk ke supermarket dan segala macam, bahkan punya outlet sendiri ya. Nah, kalau ngomongin tentang Pia Bintang awal berarti yang membedakan mungkin secara tradisional pengemasan dari Pia Bintang Batu Riti ini sendiri dibanding dengan pia-pia yang lain apa kalau menurut kalian? Atau dari cerita-cerita yang sudah di-share sama owner? Jadi gini, kenapa yang membedakan yang paling jelas terlihat dari Pia Bintang dengan produk pia sejenis lainnya adalah rasa kita ini autentik. Oke. Jadi itu yang pertama membedakan. Jadi kalau misalnya kita sebutnya sahabat bintang Iya, Nusantara iya, ya. sahabat bintang Nusantara, Jadi kalau oke. sahabat bintang Nusantara kepingin makan pia yang otentik ya pasti ke Pia Bintang Batu Riti. Itu salah satunya. oke. Terus yang kedua, kita tidak ada penambahan essence. Jadi memang kita memakai bahan-bahan yang asli. Oke. Misalnya seperti Kado suka makan ubi ungu, Betul. itu kita pakai ubi ungu asli. Jadi bukan essence. Begitu pula dengan durian, Iya, iya, iya. kemudian kopi, kita semua pakai yang asli. Kadang Iya. mohon maaf, kadang yang kalau essence itu kan rasanya beda ya. Maksudnya Bener. yang ngomongin tentang original, kalau kita memang paham rasanya. Misal kayak aku emang suka ubi, jadi kayak tahu oh ubi tuh kayak gini loh rasanya. Beda. Misal dari minuman pun deh kita, oh ini es jeruk, tapi kalau ternyata jeruknya bukan jeruk beneran, bisa jadi kita ngerasa aneh kan? Iya, betul. Oh, Ada jadi perbedaannya. Se-original itu dan se-autentik itu yang Betul. coba kalian tawarkan. Iya. Dan that's why sampai detik ini masih tetap bertahan dan orang percaya, trust ya. Oke, kuncinya adalah di kepercayaan sih. Tapi kalau ngomongin tentang ada nggak sempat diceritain kemarin tantangan dari tahun 60-an sampai sekarang kan pasti ada, dalam artian as a business sempat down, up and down, atau challenge apa yang sempat di-share sama tim atau teman-teman yang harus kalian lewati? Oke, nah dari awal ini banyak sih sebenarnya cerita-cerita. Kalau misalnya dulu sama sekarang pasti beda kan challenge-nya. Betul. Kalau yang dulu itu lebih ke kuantitas dan kapasitas. Oke. Karena memang masih industrinya kecil banget, home industry banget di dapur pribadi, rumahan gitu Oke. kan. Jadi kita nggak bisa buat terlalu banyak. Sedangkan waktu itu memang belum ada brand pia lainnya. Jadi Pia Oke. Bintang Batu Riti itu sebenarnya salah satu brand pia tertua. Kalau bisa Pioneer. bilang ya pioneer untuk pia tradisional khas Bali. Oke. Jadi untuk saat itu demand-nya juga ternyata cukup tinggi, antusiasnya. Jadi dari zaman masih ada Tragia, Alfa, Oh, waduh. masih ada banyak macam. Kalau kita bilang kita tahu, kesannya nanti kita tua ya. Kan kita tahu cerita dari mama papa kita ya. Iya. Oke. Nah bahkan dulu inget banget saya pulang sekolah itu masih nganter kue juga gitu bareng. Oke. Jadi kerasa banget bedanya antara kalau misal dulu mama misalnya buat pagi kue, terus kemudian siangnya itu sudah ditelepon lagi sama supermarket Untuk order Bu, lagi. Iya Bu, maaf Bu, sudah habis, bisa dikirim lagi nggak ya? Sedangkan waktu itu sudah ngirim-ngirim, jadi Oke, sudah nggak oke. buat lagi, jadi Iya, iya. banyak banget yang minta. Oke. Kalau sekarang challenge-nya mungkin lebih ke ya bisa dibilang persaingan lah ya, karena mungkin mulai banyak brand-brand pia baru Betul, dan betul, betul. lain-lainnya. Perkembangannya juga. Berarti Iya. tapi mungkin lebih fokusnya adalah ke masalah produksi yang akan lebih banyak juga yang harus kamu produksi karena kamu tidak lagi home industry yang cuma di rumah bawain Iya. doang. Sekarang bisa masuk ke beberapa supermarket dan punya toko sendiri kan. Betul, Itu tantangannya juga berbeda ya Kak Tini. Iya. Kak Tini mau nambahin mungkin? Saya mungkin bisa menambahkan, mungkin kita tahu bersama bahwa kita sudah melewati masa Covid ya. Betul. Susah banget ya. Tapi syukur, kita selalu bersyukur banget perusahaan kue Pia Bintang Batu Riti pada masa itu, karena kita kebetulan juga UMKM yang di Bali kita sudah ada nama, kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Oke. Di saat kita melihat mungkin perusahaan sejenis ada yang kolaps, Betul, atau betul. kita sampai sekarang ini masih bisa bertahan di era seperti itu, berarti kita sudah bisa membuktikan eksistensi kita terhadap konsumen baik. Dan dari HR sendiri, saya juga tidak pernah dari kami tidak pernah mem-PHK satupun karyawan kami selama masa COVID, dan tidak pernah tutup juga outlet kami dan Oke. lain-lain juga tetap buka Oke, gitu. dan bersyukurlah kita ya. Ya, Sama bersyukur. kayak di sini mungkin masa penyiar tetap bisa bekerja dengan baik, tetap bisa menampilkan performanya, dan sama kayak teman-teman. Berarti, sorry, pertanyaanku mungkin kalau di sana berarti sekarang udah kayak pabrik, dan berapa orang yang mungkin kisaran berapa orang yang sudah bekerja? Karena itu membuka lapangan pekerjaan
baru buat masyarakat sekitar kan. Betul. Jadi kita dulu yang mungkin cuma 2 orang, Bener. sekarang bisa jadi sekitar 30 belum termasuk pegawai outlet ya. Oke, diproduksi aja Diproduksi ya. Pegawai saja. outlet kan berbeda lagi. Berbeda Oke. lagi. Berarti boleh dibilang skalanya sudah semakin besar dan semakin banyak. Ya walaupun mungkin belum ribuan masyarakat Bali bisa menjadi pegawai teman-teman di Pia Bintang. Waduh. Kan beda lagi Mas ya. Kan Beda ibarat lagi. kayak bandara ya, itu bandara ya. Kalau ini baru 30 nggak apa-apa karena memang UMKM tadi, tapi Betul. paling tidak sudah ada value lain yang didapatkan oleh masyarakat-masyarakat di Betul, sekitar betul. situ. Nah, aku kalau ngomongin tentang varian rasa, kalau yang sekarang kita baca kan udah beberapa banyak varian rasa. Dari awal memang kalian sudah menciptakan sebegitu banyaknya atau varian rasa apa yang akhirnya pengembangan? Oh, awalnya kita original itu kacang hijau. Kacang hijau, oke. Ya, jadi memang Pia itu di awal sekali dimiliki, ya di Baturiti itu yang dijual hanya rasa kacang hijau Oke. saja. Kemudian dilanjutkan, dikembangkan oleh Ibu Nio Mantriuti itu selaku owner menjadi berbagai macam rasa yang bisa Anita sebutin Sampai bantu, sekarang? Sampai Ya, sekarang ini. jadi dari awalnya kacang hijau, terus kemudian berkembang jadi coklat, durian, wijen. Oke. Nah, awalnya di situ dulu Ya, tuh. ya, ya. Terus kemudian di tahun 2000-an lah, itu mulai kita kembangkan dengan rasa keju. Dan kemudian kopi dan ubi ungu. Jadi secara berkala kami terus menambah rasa sesuai dengan demand ataupun request dari beberapa pelanggan kami juga gitu. Oke, ekspansi terus dilakuin. Saran kritik dari penikmat atau customer atau tadi sahabat bintang Nusantara. Sahabat Bintang Oke, Nusantara. sahabat bintang Nusantara terus bisa memberikan masukan dan juga kritikan supaya memperbaiki kualitas terus dan sampai seperti sekarang. Tapi kalau awal berdiri kan ada di Baturiti. Kalau sekarang aku lihat misalnya ke daerah Hang Tuah, Sanur, udah ada outletnya. Semenjak kapan dan sudah berapa sampai sekarang outlet itu ada? Oke, sekarang untuk outlet kami ada 5, akan buka yang lagi 1. Jadi awalnya 4, akan buka lagi 1, 5 dan 1 factory outlet. Jadi total ada 6 lah. Ada 6. Ada di mana saja boleh lo disebutin, ingat gak? Boleh. Ingat dong. Kan siapa tahu ibu manajer lupa ya atau HRD-nya lupa kan karena Aduh. kan cuma ngetes aja. Ngetes ya ini ya, sekarang iya, dites ya. iya, Oke. iya. Kita ada Mulai dari pertama. factory kali ya. Oke. Factory kita ada di Denpasar sebenarnya. Jadi Oke. banyak sahabat bintang mungkin yang berpikir bahwa oh ini karena dari Baturiti, factory-nya di Baturiti. Itu awalnya memang betul di Baturiti, Oke. tetapi ketika kita tahun 89 ya, tapi ketika kita mau menjangkau pasar yang lebih luas, kita akhirnya pindah ke Denpasar Oke, tahun ke- 89. Oke. Jadi factory kita ada di Denpasar, kemudian kita ada di Tuban, Kute dekat Oke. bandara. Ya. Jadi kalau misalnya mau ke bandara bisa mampir. Kemudian kita ada di Sanur, itu yang terbaru. Oke. Kemudian kalau di mall kita ada di Mall Bali Galeria dan Oke. yang terakhir mau buka nih di Living World. Yes. Gatot Subroto. Benar. Berarti fixnya tanggal berapa kalian buka di sana? 24. Officialnya Oh, tanggal Maret. 24, Oke, tapi oke. kayaknya itu baru soft opening Ya, ya. soft opening. Iya, karena mallnya juga baru tanggal Betul, segitu ya. betul. Jadi yang lain mengikuti. Mengikuti saja. Oh, baiklah. Nanti intinya akan ada di Living World. Tapi kalau misalkan kamu kebetulan mau lewat bandara, ada di daerah bandara. Sanur dekat Phoenix juga ada. Atau juga ke factory outletnya juga bisa ya. Seperti dibilang tadi. Jadi sudah tidak bingung lagi dan gak usah diraguin lagi dengan varian rasa. Yang tadi sempat dibilang sama Nita, udah sebanyak itu teman-teman. Jadi kalau lo suka durian, ubi ungu. Aku mentionnya ubi ungu mulu kayaknya dari tadi ya. Favorit si, memang. Favorit ya. si brand ambassador ubi ungu kayaknya Iya. nih. Jadi salah satunya keju dan segala macamnya lo boleh nikmatin di situ. Apalagi kalau misalnya sahabat bintang Nusantara pengen cobain rasa, dan aku bilang worth it untuk semuanya. Dan biasanya kalau menikmati ini kadang gini, kalau misalkan aku ngomongin tentang tren Pia, banyak memang di Bali ya. Tapi bukan peres atau bukan pura-pura. Yang aku suka adalah kalian nggak berserakan gitu loh kalau dimakan, ngerti nggak sih? Masalah teksturnya itulah salah satu yang mungkin aku bilang bisa jadi kelebihan dan mungkin juga Viner setuju. Tapi kalau kamu punya pertanyaan sekali lagi bisa ke WhatsApp ke 0812-383-9100. Kalau sudah ada berarti 2 orang yang beruntung masing-masing akan dapat 2 box dari Pia Bintang sudah disiapin. Nanti silakan saja WhatsApp di 0812-383-9100. Segmen terakhir akan kita bahas. Jadi segmen terakhir ya. Ini waktunya kurang lebih 30 menit, berarti sekitar 10 menit lagi. Aku kasih waktu 5 menit deh. 5 menit dari sekarang kirim pertanyaan, dan 5 menit terakhir adalah kesempatan terakhir untuk kirim pertanyaan. Balik lagi kalau ngomongin tentang promo-promo yang bisa didapatkan. Masing-masing outlet ini pasti biasanya kadang ada promo, apalagi mau hari raya segala macam. Itu biasanya bisa cek di mana kalau lihat promo-promo, atau langsung ke outlet atau bahkan cuman di sosial media udah tahu semuanya atau gimana?
biasanya kami aktif banget di sosial media, yaitu Oke. Instagram. Ini karena anak yang megang udah sekarang Iya. ya. Anak muda nih. Kalau dulu Ketahuan ya. Kalau dulu tidak ada promo tapi eksis gitu ya, Eksis, laris. Di Instagram berarti. Iya, benar. Instagramnya boleh dikasih tahu lah. Boleh banget. Jadi Instagramnya bisa di @piabintang. Oke. Bisa follow ya teman-teman. Oke.